Alhamdulillah dengan dapat MBG bisa membantu kebutuhan gizi ibu hamil. Sangat bagus seperti Ibu lihat tadi, mereka sangat antusias sekali. Ketika MBG datang mereka bersorak, gembira, kemudian untuk makan juga begitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo telah mengadakan MBG makanan bergizi gratis ini yang telah membantu kami anak sekolah dalam belajar. Oke, terima kasih. Bye-bye. Halo Sobat Amazing Indonesia, kali ini kita tengah berada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita ingin melihat proses perkembangan makan bergizi gratis di kabupaten ini. Ikuti terus perjalanan kami. Kabupaten Dharmasraya, negeri yang dikenal sebagai ranah Cati dan Tigo ini bukan sekedar titik pertemuan di lintas Sumatera. Di balik hamparan karet dan sawit, ada denyut nadi ekonomi yang tengah berakselerasi. Sebuah langkah besar diambil lewat kebijakan makan bergizi gratis atau MBG. Sebuah gerakan yang tidak hanya mengisi piring-piring siswa, tetapi juga mengisi pundi-pundi masyarakat lokal. Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan program makan bergizi gratis secara masif. Program ini bukan sekedar bantuan pangan, melainkan strategi pemerintah untuk memutar roda ekonomi daerah. Dengan anggaran yang dialokasikan, pemerintah daerah mewajibkan penyerapan bahan baku dari petani dan peternak lokal. Hal ini bertujuan agar perputaran uang tetap berada di masyarakat Dharmasraya dan meningkatkan daya beli masyarakat. Semenjak MBG itu disosialisasikan di Kabupaten Dharmasraya, sangat disambut baik oleh masyarakat dan oleh pimpinan-pimpinan daerah, tokoh masyarakat, karena banyak manfaat. Yang pertama, tentu makanan bergizi sebagai program Bapak Prabowo itu sangat disambut baik. Yang pertama, tentu saja makan bergizi untuk anak-anak, supaya anak-anak itu sehat, untuk menunggu generasi emas tahun 2045. Kemudian di segi masyarakat tentu saja ekonomi juga akan bergulir. Sebab bahan-bahan kebutuhan dari MBG tentu diambil dari masyarakat setempat. Kami pun kerja keras memberitahu kepada masyarakat atau bersosialisasi agar seluruh kebutuhan-kebutuhan MBG itu diadakan di Kabupaten Dharmasraya. Tentu saja dalam pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Untuk yang sekarang target kami di Kabupaten Dharmasraya untuk dapur itu ada 28 dapur, namun yang bisa beroperasi saat sekarang hanya baru 7 dapur. Kemudian untuk sekolah 400 sekolah, yang sekarang beroperasi baru 90 sekolah. Kemudian untuk siswa targetnya itu 84.000. Lebih kurang belum sampai separuh, memang itu dulu yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian kenapa tidak seluruhnya, belum seluruhnya? Sudah berapa bulan belum seluruhnya? Karena yang pertama diakibatkan karena dana dari pendonatur tadi. Kemudian yang keduanya lokasi yang belum tuntas. Itulah penyebab yang belum beralokasi di Kabupaten Dharmasraya. Sampai saat ini insya Allah tidak ada kendala, selalu disambut baik karena program Pak Prabowo yang baik untuk masyarakat tadi dan juga untuk anak-anak. Kami sebagai pemerintah daerah menyambut baik dan insya Allah akan mensosialisasikan sebaik-baiknya. Sehingga kalau bisa nanti atau harapan kami memang tersosialisasi seluruh target-target yang sudah diberikan untuk Kabupaten Dharmasraya. Baik dapurnya tadi maupun sekolah, juga lokasi-lokasi yang ada, kami juga akan cepat untuk menuntaskannya. Mungkin hanya itu karena kami sebagai pengawasan, insya Allah kami akan tetap mengawasi
Yang kurangnya tentu akan kita perbaiki, yang baiknya tentu ada juga apresiasi dari pemerintah daerah. Langkah pertama bermula dari tanah. Melalui setiap SPPG, Darmasraya memastikan rantai pangan tetap kokoh. Petani bukan lagi objek, melainkan subjek utama. Di sini, teknologi bertemu keringat, mengubah hasil bumi menjadi nilai tambah yang langsung dirasakan kantong-kantong keluarga. Jika SPPG adalah bahan bakarnya, maka kemandirian adalah tujuannya. Setiap hari, Senin hingga Jumat merupakan hari berharga bagi para pekerja yang ada di SPPG ini. Para pekerja menyiapkan ribuan porsi makanan, di mana mayoritas pekerja di sini adalah warga sekitar yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Secara ekonomi, SPPG ikut berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, penggunaan bahan baku lokal turut mengurangi biaya logistik pengiriman dari luar daerah, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih besar untuk kualitas nutrisi makanan itu sendiri. Penerima manfaat saya 3.112 dan pengantaran kami setiap pagi berjumlah 28 sekolah dan 2 mobil dan 4 sopir, dan kami melaksanakan kegiatan MBG ini dengan semangat dengan program Pak Prabowo, dan kami sangat bangga, dan masyarakat dan adik-adik murid-murid yang lain sangat senang mendapatkan MBG setiap hari. Kalau jumlah semua tim 47 relawan. Kalau strateginya sangat membantu dan sangat mendukung masyarakat di sekitar situ ini, sangat membantu program MBG. Kalau sekarang kami pakai 3 UMKM, Pak. UMKM Wabruko, UMKM Jorong Lawai, dan UMKM di Sekabau. Kalau kami dari UMKM biasanya pakai makanan-makanan kering kayak roti kukus bolu, kayak roti abon. Siap tuh kami kalau yang dari petani-petani sini sayur menyayur kami pakai kayak jagung, buncis, kacang panjang, itu kami dari UMKM, dari masyarakat sekitar, Kak. Dan kami menghindari makan-makanan yang cepat basi kayak mie, nasi goreng kami hindari, terutama kami ke hewan-hewani, telur, kayak daging ayam, ikan patin, ikan lele. Kalau respon pendapat MBG, kalau dari segi anak-anak balita kayak yang TK tuh dia sangat gembira, Pak, gembira, senang, dan mendapatkan makan setiap pagi. Dan ada juga sebagian ibu-ibu dari murid itu dia bilang dia sangat terbantu. Biasanya ibu-ibu tuh memikirkan makanan untuk anaknya setiap pagi, dan sekarang alhamdulillah dia sudah adalah yang mengantarkan setiap pagi untuk anak-anaknya, Pak. Dan kami berusaha semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, Pak, untuk mengasihi MBG ke anak-anak, Pak. Dan kami menjaga juga kualitas dengan yang baik. Kalau target sekarang kami 28 sekolah, Kak, dengan jumlah porsi PM 3.112 setiap hari. Kalau hari Sabtu itu dapatnya hari Jumat itu double, karena hari pembagian untuk hari Sabtu, Kak. Sekarang peraturan terbaru tuh satu dapur kalau yang udah ada chefnya tuh 3.000 porsi, Pak. Ya lebih soalnya karena dapur yang di dapur tetangga itu belum siap, dan dana belum keluar. Nanti kalau udah dana udah keluar kami oper bagian sekolah. Harapan saya untuk MBG ini semoga lancar, aman, dan untuk khususnya Darmasraya, kalau untuk penguatan ekonomi sangat baik dan sangat cukup untuk semua masyarakat, terutama untuk masyarakat lingkungan sekitar. Gerakan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa tongkat estafet yang kuat. Kita bergeser ke bangku sekolah. Di tingkat SMP, anak-anak Darmasraya ditempa bukan hanya untuk pintar secara akademis, tapi tangguh secara mental. Membangun karakter sejak dini, cepat, adaptif, dan penuh inovasi
adalah investasi terbaik untuk masa depan ekonomi kita. Saat ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan program MBG Makan Bergizi Gratis kepada siswa-siswi kami di sini. Di mana program ini dimulai pada tanggal 3 Oktober tahun 2025. Dan launching pertama saat itu dihadiri oleh Ibu Bupati Darmasraya, Ibu Anissa Suci Ramadhani. Di awal MBG ini datang memang sangat disambut dengan sangat bahagia oleh semua siswa-siswi kami. Karena mereka pada saat itu memang merasakan nikmatnya makan dengan ayam. Kami pun tidak tahu pasti bagaimana makanan mereka di rumah, tetapi di saat MBG selalu setiap hari mereka habiskan. Malahan ada beberapa siswa yang memang meminta nambah. Nah, jadi menurut kami memang MBG ini untuk siswa-siswi kami di sini sangat tepat sasaran. Mereka sangat antusias menunggu datangnya MBG karena menunya yang memang mereka sukai yaitu seperti ayam. Mungkin hanya ayam yang mereka sering sangat sukai. Jika menu diganti dengan ikan atau telur, mereka sering protes karena katanya kami maunya ayam, Bu, kami maunya ayam, selalu seperti itu. Nah, dengan adanya MBG ini pun orang tua juga sangat menyambut baik. Kenapa? Karena mereka tidak perlu lagi sibuk dan repot setiap pagi untuk menyiapkan bekal anak-anak mereka yang memang harus pulang sampai jam 3. Jadi dengan adanya MBG mereka memastikan kalau kondisi gizi anak-anak mereka untuk siang memang terpenuhi di sekolah. Nah, MBG ini diberikan kepada seluruh siswa kami yang berjumlah 211 orang, di mana semuanya memang mendapatkan semua MBG. Jika ada siswa kami yang berhalangan hadir, maka MBG ini akan kami berikan kepada siswa kami yang minta nambah. Nah, jadi untuk kedepannya kami memang berharap MBG ini bisa dilanjutkan dengan menu makanan yang lebih bervariasi lagi. Jadi kami meminta kepada pihak SPPG Alinea untuk bisa lebih memvariasikan menu setiap harinya. Karena dalam satu minggu MBG ini datang 5 kali, dari hari Senin sampai Jumat. Di mana untuk hari Sabtunya dilebihkan di hari Jumat tetapi dalam bentuk snack. Makanan yang memang kadang susu, buah, dan juga roti-rotian. Dan siswa kami pun sangat bahagia, apalagi jika yang dikasihkan di hari Jumat itu adalah susu. Karena memang susu yang sangat mereka incar dan buah-buahannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memberikan MBG Makanan Bergizi Gratis kepada seluruh siswa-siswi kami di UPT SMP Negeri 2 Sitiung. Kami berharap ke depannya program ini tetap berlanjut sehingga semua siswa-siswi kami beserta guru-guru masih tetap bisa menikmati MBG ini. Tahu, MBG itu adalah program dari Pak Presiden untuk anak-anak sekolah supaya anak sekolah itu mendapatkan makanan bergizi gratis. MBG itu sangat bagus sekali untuk anak sekolah. Nyatanya bukan anak sekolah aja yang dapat, ibu hamil juga mendapatkan makanan bergizi. Kami jadi bisa menabung duit jajan kami, bisa juga dikurangi duit jajan kami karena MBG ini sangat bagus sekali. Iya dong, kami sangat-sangat semangat karena belajar dengan keadaan perut kenyang, perut terisi dengan makanan bergizi itu sangat menyenangkan sekali. Pelajaran mudah didapat, mudah untuk diingat. Menu favorit saya itu ayam geprek, ayam gulai. Iya, karena dengan perut terisi tadi, saya jadi lebih bisa fokus untuk belajarnya, tidak memikirkan perut yang kosong, perut sakit, tidak bolak-balik ke UKS. Tertib, sangat adil juga, karena dibagi dengan gizi yang seimbang juga, kemudian dibaginya teratur, dimulai dari kelas 9A dulu, kemudian 9B, dilanjut ke kelas-kelas bawah. Ya, dapat setiap hari. Dulu juga waktu kami libur setelah ujian, kami juga dapat MBG loh. Kami diberi susu 1 liter, jadi bagus. Iya, sangat-sangat ingin. Karena bisa membantu anak sekolah, juga membuat anak-anak sekolah menjadi lebih semangat untuk belajarnya. Karena dulu sebelum ada MBG ini, terkadang kan istirahat kami 2 kali. Di istirahat pertama nanti duit jajan sudah habis, di istirahat kedua tuh kami nggak jajan lagi. Jadinya nggak makan, nanti perut jadi kosong, terus yang ada di dalam kelas hanya tertidur, tidak belajar.
Untuk harapan saya ke depannya, semoga MBG ini terus berjalan. Tidak lagi ada berita-berita buruk di luaran sana tentang MBG yang mengata-ngatai MBG tidak bagus. Semoga MBG ini bisa lebih bervariasi makanannya, bisa selalu diganti menunya, dan semoga selalu ada sampai ke depannya. Baik, terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo telah mengadakan MBG makanan bergizi gratis ini yang telah membantu kami anak sekolah dalam belajar. Oke, terima kasih. Bye-bye. MBG itu adalah makanan bergizi gratis yang diberikan oleh pemerintah untuk pelajar seperti kami ini. Setelah MBG kami merasa, lebih tepatnya saya merasa sangat fokus dan terbantu karena setiap pagi itu mama saya menyiapkan bekal, jadi saya makan waktunya. Karena ada MBG terbantu lah. MBG di sini setiap hari. Kalau di rumah terkadang lebih seringnya minum susu sih, Bu. Kalau pembagiannya udah tertib dan adil, Bu. Harapan kedepannya sih MBG ini janganlah ditutup, Bu. Untuk kami pelajar ini sangat terbantu, Bu. Di balik setiap piring makanan yang tersaji di sekolah, ada pahlawan-pahlawan aspal yang bersiap sejak fajar. Inilah para kurir MBG. Tepat saat mobil logistik tiba dari dapur pusat, kesigapannya teruji. Bronjong kain yang biasanya membawa hasil ladang, kini mengemban tugas yang lebih mulia, mengantar asupan gizi untuk generasi masa depan ranah Catinan Tigo. Mereka bukan sekedar pengantar makanan. Mereka adalah urat nadi yang menghubungkan dapur produksi dengan ruang kelas dan posyandu. Setiap putaran roda motor adalah perputaran ekonomi yang nyata, di mana masyarakat lokal diberdayakan untuk melayani warga lainnya. Dari tangannya, melalui bronjong-bronjong sederhana ini, semangat MBG bergerak menembus pelosok desa, memastikan tak ada satupun anak yang terlewatkan mendapatkan hak gizinya. Ekonomi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas raga yang kuat. Di posyandu, perjuangan melawan stunting adalah harga mati. Dengan memastikan gizi terbaik bagi generasi alfa, kita sedang memotong rantai kemiskinan di masa depan. Kesehatan adalah modal utama pembangunan. Tanpa warga yang sehat, roda ekonomi takkan bisa melaju kencang. Alhamdulillah, dengan dapat MBG bisa membantu kebutuhan gizi ibu hamil, meringankan beban ekonomi, bisa terus lagi ke depannya biar bisa membantu gizi ibu hamil. Menurut kita MBG dapat menu-menunya banyak sekali nutrisinya dan vitaminnya untuk ibu hamil. Dan semuanya bermula dari sini. Dari senyum polos di taman kanak-kanak yang menanamkan nilai kejujuran dan kerja keras sejak dini adalah pupuk bagi ekosistem ekonomi masa depan. MBG bukan sekedar nama. Program ini adalah nafas masyarakat Darmasraya untuk terus melaju, melampaui batas, dan berdaulat di tanah sendiri. Setiap harinya, para siswa taman kanak-kanak bergembira, berlari menuju mobil MBG yang datang. Antusias mereka sangat luar biasa. Berjajar rapi, lalu para guru membagikan MBG dengan bahagia. Makan yang banyak, Kias.
Kemudian, anak-anak ini makan berjejeran dengan rapi dan tampak begitu senang menyantap menu MBG yang diambil satu persatu oleh mereka. Tanggapan saya sangat bagus, sangat baik, sebab banyak manfaat di berbagai faktor. Pertama, untuk orang tua. Biasanya orang tua pagi-pagi jajan untuk anak, bekal anak dibawa ke sekolah, tapi jajannya tidak sama. Sedangkan di sekolah kami menerapkan kebersamaan kepada anak-anak. Dengan MBG ini, semua anak sama rata. Biar miskin, biar kaya, mereka semua makan yang sama. Alhamdulillah, bahkan mereka mendapat makanan yang bergizi. Di segi guru juga alhamdulillah terbantu. Biasanya kalau snack yang tidak sama, mereka sering bertengkar, meminta punya teman yang lebih enak. Nah, itu kesabaran guru diapakan. Tapi dengan MBG ini, guru-guru sangat terbantu. Yang pertama, menanamkan berbagai aspek. Anak mengambil sendiri MBG-nya. Di sana sangat ditanamkan kemandirian, hati-hati, jemput makanan sendiri. Nanti habis makan, antar sendiri lagi. Di situ banyak yang kami tanamkan kepada anak-anak. Banyak faktor yang kami tanamkan dalam pembelajaran itu. Kemudian untuk makan, kami juga selaku guru memotivasi anak yang tidak biasa makan di rumah, termotivasi untuk makan bersama teman. Ayo sayang, ini sambalnya apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan, ini telurnya mengandung protein nak, harus dimakan nak, biar badannya kuat, sehat tuh. Jadi termotivasi anak, itu untuk guru. Untuk anak juga sangat termotivasi. Kadang-kadang bertukar dengan teman, yang tidak suka telur, ayo ini telur saya. Nanti kami tanamkan, harus dimakan sayang, akhirnya diambil lagi. Sangat bagus, seperti Ibu lihat tadi, mereka sangat antusias sekali. Ketika MBG datang, mereka bersorak, gembira. Kemudian untuk makan juga begitu. Kemudian juga dengan sopir-sopir MBG-nya, mereka begitu akrab. Harapan saya semoga MBG ini lanjut ke depannya. Jadi sangat membantu kepada orang tua yang sibuk, yang bekerja keduanya, tidak dapat lagi, mereka sekedar sarapan di rumah, di sekolah sudah ada makanan bergizi. Jadi mereka udah bilang sama Bu Guru, Bu, kami hanya sarapan tadi, segelas susu. Nanti Ibu motivasi anak itu, bagi anak yang tidak suka makan, yang tidak jarang makan, yang susah untuk makan, kami motivasi akhirnya mereka mau makan. Dari Kabupaten Dharmasraya, kita belajar banyak hal. Mulai dari kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan program MBG ini, hingga MBG bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Dharmasraya, kita belajar banyak, mulai dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. MBG bukan hanya sekedar membagikan makanan saja, tetapi merajut harapan untuk generasi masa depan. Saya Cynthia Aprizani, Amazing Indonesia dari Sumatera Barat.